Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bab 5. Hasil analisis dan pembahasan. Loh, kok masuknya ke bab 5? Bukannya ini hasil analisis dan pembahasan itu ada di bab 4 dan bab 5-nya itu kita udah di kesimpulan. Iya betul, ada di seperti itu. Tapi kan di setiap kampus kan mempunyai variasi dalam penyusunan skripsi. Kalau di kampus saya kebetulan di bab 4-nya itu gambaran umum atau deskripsi daripada lokasi yang akan kita teliti. Kemudian bab 5-nya baru hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulannya ada di bab 6-nya seperti itu. Nah, yang saya berikan contoh ini adalah skripsi saya yang waktu itu mendapatkan reward lah dari kampus. Kemudian langsung saja kita bahas. Di bab 5 sebetulnya atau hasil analisis dan pembahasan kita lihatnya di bab 3, yang mana bab 3 kan metode penelitian. Kalau metode penelitiannya ada uji normalitas, analisis korelasi, uji determinasi, dan uji T, itu nanti kita tuangkan lagi di bab 5. Jadi bab 5 ini ngikuti daripada bab 3, dan untuk pembuatan bab 3 nanti ada videonya belum saya upload ya. Langsung aja masuk ke sini. Yang bab 5 di situ ada beberapa sub. Yang pertama ada karakter responden ya. Ada uji normalitas, uji korelasi, determinasi, uji T, dan pembahasan. Kenapa ada ini semua? Yang pertama, kan kita adanya pembuatan suatu angket. Yang mana pembuatan suatu angket kita harus mengumpulkan berdasarkan data-data yang responden isi kan. Kemudian kita tuangkan ke SPSS ataupun perhitungan yang lainnya. Di sini kan kita juga mengambil karakteristik responden. Seumpama kita lihat anketnya dulu. Di mana karakter respondennya? Di sini masuk ke data umum responden dulu. Nama, kita nggak mungkin nulis nama ya, ataulah nomor lah seumpama. Yang kita teliti itu menggunakan nomor, silahkan, menggunakan nama silahkan. Tapi di sini kita lihat datanya itu berdasarkan ini. Jenis kelamin nanti kita tulis di situ di bab 5-nya, umur, pendidikan, penghasilan per bulan, nanti kita masuk ke karakter responden. Yang pertama, kita lihat berdasarkan jenis kelamin, betul apa enggak? Yang pertama itu jenis kelamin, betul. Yang kedua nanti umur kita jelaskan juga, pendidikan kita jelaskan juga, dan penghasilan per bulan juga kita paparkan. Itu yang pertama berdasarkan dengan uji karakter respondennya ya. Langsung kepada uji-ujinya atau analisisnya. Kita menggunakan teknik apa? Di sini ada uji normalitas. Uji normalitas itu digunakan untuk apa? Untuk pengujian terhadap data-data tersebut atau berdistribusi normal atau tidak gitu. Dalam variabel 1 atau dalam variabel X ke variabel Y. Datanya layak nggak digunakan atau data yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini untuk data atau perhitungan datanya saya menggunakan uji normalitas one sample Kolmogorov Smirnov ya. Dimana kita lihatnya, masa harus dibahas di sini sih? Ya udah dibahas di sini ya. Dimana kita lihatnya itu cukup dengan kita melihat hasil signifikannya. Di sini tingkat ukurannya adalah 0,05, sedangkan di sini ada 0,182 dan 0,200. Setelah kita mendapatkan seperti ini, kemudian kita mendapatkan nilai yang minimalnya yaitu 0,05, langsung aja kita membuat suatu kesimpulan. Apakah data ini berdistribusi normal? Patokannya apa? Yang tadi patokannya yaitu apabila nilai signifikannya lebih besar daripada dari 0,05 maka berdistribusi normal. Tapi kalau seumpama data dari signifikannya itu adalah lebih kecil daripada 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak normal.
Karena saya mengambil skripsi saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel pembiayaan perumahan rakyat dan variabel kesejahteraan ekonomi. Semuanya diteliti, dihitungnya. Jadi ada dua yang kita hitung. Yang pertama dari variabel X-nya, ini variabel X, dan kemudian variabel Y-nya, dan ini variabel Y. Seperti itu. Dan di sini bisa disimpulkan nilainya, yaitu 0,18 dan 0,200. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang saya kumpulkan pada waktu itu adalah berdistribusi normal. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu saya mengambil analisis korelasi. Digunakan untuk mengetahui ada nggak hubungannya variabel satu dengan variabel yang kedua. Tetap dihitung semuanya mempunyai hubungan atau tidak. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Kita di sini lihatnya daripada ininya. Kita terangin ininya ya. Kok gue nggak tahu ya kalau ini uji ini ya. Satu arah atau dua arah, betul. Standar defisiasinya kita variabel, aku lupa lagi cara ini ya. Gimana cara ini ya? Ya gitulah pokoknya ya. Goblok banget gue, gak bisa ya. Itu kita menerangkan, sebenarnya dilihat dari data defisiasi sih. Di sini kita ada patokan tengahnya. Standar defisiasinya berapa, nanti bisa dikatakan itu saling berhubungan atau tidak. Oh sorry, bukan di sini. Lanjut ya. Ini kan yang deskripsinya ya benar. Deskripsinya dulu kita gambarkan dulu berapa nilai minus, standar defisiasinya. Itu digambarkan. Kemudian yang kedua kita cari apakah ini saling berhubungan atau tidak. Bagaimana kita mengetahui saling berhubungan atau tidak? Di sini apabila nilai probabilitas atau nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kalau lebih kecil, maka kalau lebih besar itu tidak ada hubungannya, tapi kalau semua lebih kecil itu ada pengaruhnya atau hubungannya ya. Kenapa sih aturan revisinya banyak tapi nggak ada revisi saya waktu itu? Ya, kemudian dapat diterangkan di sini. Nih, tingkat signifikasinya. Kita tetap lihat adalah nilai signifikan itu dari keduanya. Jadi kita menghitung tetap dua-duanya. Signifikan 0,0000 berapa itu kan? Kita lihat tetap nilai signifikan ini, guys. Ya. Jangan lihat nilai yang lain-lain lah, itu terlalu berat. Terlalu berat seperti Dilan berkata. Asik. Kemudian uji determinasi, ini yang bikin ribet kadang. Saya pun masih belepotan kalau menerangkan ini waktu sidang. Tapi alhamdulillah dapat reward ya. Diulang terus dapat rewardnya. Iyalah diulang, prestasi. Oke. Determinasi atau R2 digunakan untuk mengukur seberapa persenkah sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Itu. Jadi antara variabel X dan variabel Y itu mempunyai titik pengaruhnya berapa. Cara menghitungnya seperti apa? Nanti kita bahas di video saya berikutnya ya. Di sini nilai R dan R square yang kita ambil di determinasi adalah R2 atau R square. Kita lihat R square-nya aja. Dari mana R square itu didapatkan? Yaitu dari nilai R atau kuadratnya R sama dengan R square. Ini digunakan apabila variabelnya lebih dari 2. Unjusted R square itu digunakan apabila variabelnya ada 3, 4, atau lebih dari 2. R adalah korelasi berganda. Yaitu korelasi antara dua variabel atau variabel.
lebih dari variabel dependen atau pembiayaan perumahan rakyat terhadap variabel dependen atau variabel kesejahteraan ekonomi. Dengan regresi sederhana R ini menunjukkan korelasi sederhana atau korelasi Poisson antara variabel pembiayaan dengan variabel ekonomi. Gitu ya. Kemudian titik pengaruhnya berapa? Karena di sini masih ada 0,00308, di sini kan masih desimal, kita jadikan persen karena yang dicari kan seberapa pengaruhnya atau tingkat persennya ya kan. Itu saya dapatkan adalah 30,8%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain karena saya menggunakan dua variabel ya, variabel X dan variabel Y. Variabel independennya 1 dan variabel independennya 1 sama. Angkanya adalah 30,8%. Sudah termasuk signifikan walaupun tidak sempurna. Seperti itu. Sebenarnya ada di sini boleh ditambahkan kalau seumpama ada penelitian yang sama boleh ditambahkan. Hal ini tentu sama seperti peneliti ini mengatakan bahwa titik pengaruh daripada pembiayaan perumahan rakyat terhadap kesejahteraan ekonomi bernilai sekian. Ini bisa dipertajam lagi, kesimpulan ini sebenarnya bisa dipertajam lagi. Ya, seperti itulah karena saya menghitung dan saya tidak menemukan jurnal yang sama dengan judul saya. Ya, seperti itu. Jadi saya tajamkan cukup angka 30,88% sudah termasuk signifikan walaupun tidak sesempurna 100% pada titik pengaruh. Signifikan itu apa sih? Perubahan, pengaruh, dan lain-lain sebagainya, browsing sendiri. Kemudian uji T, di sini saya sebenarnya salah. Pengujian uji T itu sebenarnya buat yang lebih dari 2 variabel. Karena penggunaan ini digunakan khusus buat lebih dari 2 variabel. Tidak boleh dua variabel menggunakan uji T. Perhitungannya kita lihat dari nilai signifikan dengan patokan 0,05 seperti itu ya. Nah, gitu. Dan dari segi pembahasannya kita semua masukin ke dari awal dari karakter responden, normalitas, analisis korelasi, uji determinasi, uji T, dan kita masukkan, kita tuangkan ke pembahasan. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mau dibahas apa langsung ke kolom komentar ya. Terima kasih.